Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 Akuntansi 3 akan menjelaskan materi tentang ruang. Yang pertama akan kita bahas adalah ruang secara garis besar. Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang adalah daerah atau wilayah. Ruang tidak hanya terbatas pada udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga dengan lapisan atmosfer terbawah di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lainnya, tergantung sumber daya yang dihasilkan. Ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Ruang merupakan tempat manusia berinteraksi karena manusia adalah makhluk sosial. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Selanjutnya adalah interaksi ke ruangan. Ada 3 macam. Yang pertama, saling melengkapi. Contohnya, kota A kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran. Kota B kebalikannya. Kota B kelebihan sayuran dan kekurangan ikan. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, kota A dan kota B saling berinteraksi. Kedua adalah kesempatan antara. Contohnya adalah kota A menjual ikan ke kota B. Kota B menjual sayur dan kota C juga menjual sayur. Biasanya kota A menjual produknya ke kota C, tetapi setelah dicek kembali ternyata jarak ke kota C jauh dibandingkan kota B. Maka kota A memilih kota B karena jarak lebih dekat, karena hemat biaya dan bensin. Kemudahan transfer, yaitu contohnya adalah transportasi. Dengan adanya ruang, kita dapat dengan mudah bertransportasi dari kota A ke kota B. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk interaksi. Bentuk interaksi ke ruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide. Antara yang pertama adalah perpindahan penduduk. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi yaitu pertama adalah imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua adalah emigrasi, yaitu mobilitas orangnya dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Ketiga, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota ke desa. Keempat, ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang kelima adalah transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk dari suatu pulau ke pulau lainnya, tetapi masih di dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Selanjutnya adalah evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Ketujuh adalah sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskannya menginap di tempat tujuan. Yang ke-8 adalah komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komunikasi.
Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah pertukaran informasi. Sebagai contoh di kehidupan sehari-hari ialah siaran TV yang menayangkan kejadian aktual di suatu wilayah. Kedua adalah streaming. Berbagi platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada website. Merupakan jenjang dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Seperti artikel-artikel. Dan ia juga adalah mesin pencarian, search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Dan terakhir, kita akan membahas lagi transportasi. Bentuk interaksi antaranya dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain adalah perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Safira Novagianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.